kotak kosong menang berarti pilkada ulang. Partai kembali harus melakukan secara selektif, secara hati-hati, secara strategis untuk kemudian mencalonkan pasangan calon yang memungkinkan menang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat perspektif dimanapun Anda berada, selamat datang kembali di podcast Hasnawi Haris Perspektif. Pada episode kita kali ini, kami akan kembali membincangkan topik tentang Pilkada Serentak 2024 yang pada episode kita kali ini akan fokus pada fenomena kemenangan kotak kosong, di mana ada dua kabupaten kota yang kotak kosong memenangkan pilkada tersebut dari 37 wilayah yang menghadirkan kotak kosong. Untuk itu, pada episode kali ini kami kembali bersama dengan Profesor Hasnawi Haris akan berbagi perspektif tentang fenomena kemenangan kotak kosong tersebut. Mengapa fenomena kotak kosong ini perlu untuk kita sorot, perlu untuk kita highlight secara khusus, karena tentu ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul di publik dan kita ingin pertanyaan-pertanyaan tersebut mendapatkan jawaban atau mendapatkan perspektif di dalam memahami fenomena tersebut. Profesor Hasnawi Haris, kita kenal adalah Direktur Eksekutif VVRC dan merupakan guru besar di Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar. Prof, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik-baik, Pak Ari. Terima kasih, Prof. Kita kembali membicarakan tentang pilkada, Prof. Tapi bedanya kali ini kita akan fokus ke fenomena kotak kosong, di mana dari 508 kabupaten kota dan 37 provinsi yang menyelenggarakan pilkada serentak, 37 diantaranya kita tahu ada kotak kosongnya, Prof. Dan pada gelaran pilkada kali ini, 2 diantaranya memenangkan pilkada. Ini berbeda dengan pilkada sebelumnya yang hanya 1, Prof. Pertanyaan menariknya, Prof, adalah ada pertanyaan di publik. Sebetulnya fenomena kotak kosong ini punyakah dasar secara hukum sehingga legitimasinya ada, Prof, secara regulatif? Ya, baik Pak Ari. Jadi keberadaan atau eksistensi dari kotak kosong, biasa juga kita sebut KOKO, itu sebenarnya implikasi dari adanya calon tunggal. Calon tunggal itu telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada di pasal 54D. Di sana dinyatakan bahwa ketika gabungan partai itu kemudian memenuhi syarat, tidak cukup untuk mengajukan seorang calon karena ada parlemen threshold yang berlaku sebelum ada aturan MK yang terakhir, maka keberadaan calon tunggal ini kemudian diakui. Nah, kalau kita bicara tentang calon tunggal, itu berarti kita juga bicara tentang kotak kosong. Mengapa kemudian kotak kosong ini juga diatur, dianggap ruang pilihan bagi masyarakat, karena calon tunggal itu juga harus berhadapan dengan pilihan-pilihan masyarakat yang tidak didukung oleh partai misalnya, atau secara entitas organisasi itu tidak diatur dalam posisi seperti kedudukan partai. Nah, jadi kalau ditanya tentang
apa dasar hukum, ya itu tadi Undang-Undang Ya, Nomor 10 2016, terutama diatur dalam pasal 54 54D, D. Prof ya. Ya, betul. Jadi secara regulatif sesungguhnya kotak kosong ini legitimate Iya, karena paling tidak kalau kita membaca undang-undang pilkada, iya, tepatnya di 54D, itu iya, memang diatur Prof ya, iya, bahwa ketika hanya satu pasangan calon yang lahir dari kompromi partai, maka harus disediakan kotak kosong untuk memberi ruang kepada publik menentukan pilihannya. iya, Tidak betul. boleh hanya satu yang berkontestasi, Prof. Iya, Harus ada pilihan betul, alternatif yang disediakan kepada publik betul. sehingga Hmm. mereka bisa menentukan kelayakan seorang pemimpin yang dipilih, Prof. Iya, betul. Eh, kalau seandainya, Prof, calon tunggal yang berhadapan dengan kotak kosong, Iya, lalu ujungnya pemenangnya adalah kotak kosong seperti yang terjadi di Bangka dan Pangkal Pinang, Prof. Tentu ada implikasinya, Prof. iya, Secara hukum, secara politik. iya. Nah, kalau secara hukum, Prof, apa implikasi dari kemenangan kotak kosong tersebut? Iya, jadi kalau merujuk pada Undang-Undang Nomor 10 2016 tadi, Undang-Undang tentang Pilkada, di sana sebenarnya jelas dinyatakan bahwa ketika pilkada ini dilaksanakan dan yang menjadi pemenang adalah kotak Kotak kosong, kosong maka calon tunggal tadi tentu dinyatakan kalah kan. kalah, ya. Nah, sekarang kalau pemenangnya adalah kotak kosong, maka aturan lanjutannya adalah harus dilaksanakan pilkada ulang. Kapan pilkada ulang itu? Sebelum aturan MK terakhir sebenarnya ada dua versi. Pertama adalah dilaksanakan pada tahun berikutnya, itu berarti tahun 2025, dan juga bisa dilaksanakan nanti pada tahun 2029 ketika pilkada serentak secara nasional dilaksanakan. Tetapi dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi terakhir terkait dengan waktu pelaksanaan pilkada ulang, nah itu disebutkan bahwa kalau kotak kosong menang, pilkada ulang dilaksanakan dan itu dilaksanakan pada tahun berikutnya. Oleh karena tahun 2024 27 November kemarin kita laksanakan pilkada serentak, maka ya nanti di tahun 2025. Kapan itu tahun 2025? Nah, di beberapa referensi sudah kita baca bahwa ternyata itu bisa dilaksanakan paling lambat 27 Agustus tahun 2025. Sehingga masih ada waktu bagi partai untuk kemudian melakukan kocok ulang Ya, atau melakukan seleksi atau memformulasi kembali calon baru atau calon lama, ya. tergantung posisinya. Intinya bahwa implikasi hukumnya adalah pilkada ulang harus dilaksanakan dan itu tahun 2025 bukan 2029, dan seperti apa nanti teknisnya, apakah pasangan calon tunggal yang kalah kembali diajukan atau calon baru, nanti kita lihat, tapi dua-duanya bisa dilakukan, Pak Ari. Baik, baik, Ya, Prof. Jadi perdebatan yang dulu bergulir, Prof, ya, ketika kotak kosong menang, ya, lalu kapan dilaksanakan pilkada ulang, itu sudah terjawab, Prof, ya. ya, Bahwa MK sudah menerbitkan, mengeluarkan putusan bahwa ketika kotak kosong menang, maka di tahun berikutnya, ya, berarti 2025, akan dilaksanakan pilkada ulang dan paling lambat Agustus, Prof. ya. Berarti kurang dari 9 bulan Oke, eh, pilkada ulang ini akan dilaksanakan. betul. Eh, Pertanyaan lainnya, Prof. Kalau seandainya Ya, kotak kosong menang, lalu kita menunggu Agustus, Prof, untuk pilkada ulang ya, pada wilayah-wilayah yang kotak kosong memenangkan. ya, Di durasi waktu dari November ke Agustus itu, karena tidak mungkin ada kekosongan pemerintahan, kekosongan kekuasaan, maka siapa yang harus
menjalankan pemerintahan tersebut, Prof? Ya, baik Pak Ari. Jadi ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah kalau di daerah itu, katakanlah dua tempat ini, kalau calonnya adalah calon petahana dan aturannya tentu kalau petahana berarti ada pejabat atau penjabat kepala daerah di daerah itu yang nanti posisinya itu akan berakhir di bulan Februari Ya. 2025. Nah, kalau misalnya di Februari itu karena di daerah itu kotak kosong yang menang, maka ya untuk menghindari kekosongan hukum, dua kemungkinan juga. Pertama, pejabat bupati itu bisa melanjutkan sampai di periode Agustus 2025 atau pejabat baru, pejabat bupati baru yang tentu diangkat oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri untuk melanjutkan sisa dari Februari ke Agustus. Jadi dua-duanya bisa dilakukan, tergantung yang dilihat kasusnya. Terus yang kedua, opsinya juga bisa terjadi kalau di dalam posisi pilkada itu yang maju adalah bukan petahana, tapi ada pejabat bupati atau ada bupati yang saat itu masih menjabat, maka juga akan berakhir nanti di Februari tahun 2025. Nah, kalau dia berakhir tahun 2025 berarti masa jabatan bupati tersebut memang akan berakhir di tahun 2025 Februari. Nah, setelah itu tentu sama posisinya tadi untuk menghindari kekosongan hukum, maka pejabat bupati di daerah yang sebelumnya sudah ada bupati itu tentu akan dilanjutkan sampai pada periode Agustus 2025 ketika pilkada ulang itu kemudian dilaksanakan. Ya. Jadi prinsipnya untuk mengisi kekosongan pemerintahan, kekosongan kekuasaan, sebetulnya telah ada ketentuan yang mengatur bahwa di rentang waktu tersebut ada pejabat, baik bupati, pejabat wali kota, atau pejabat gubernur, Prof, untuk mengisi sisa kekosongan pemerintahan di masa transisi tersebut. Dengan fenomena bertambahnya kemenangan kota kosong, Prof, tentu ada yang menganggap barangkali ini adalah kegagalan partai. Setujukah Prof dengan anggapan tersebut, Prof? Ya, jadi kalau kemenangan kotak kosong sebenarnya itu kalau secara diametral bisa kita katakan bahwa itu bentuk kegagalan partai, tidak hanya kemenangan kotak kosong tapi sebenarnya mulai dari awal. Kegagalan partai kemudian melahirkan sosok calon pemimpin yang tidak mampu mereka dorong, lalu kemudian berkumpullah pada satu titik misalnya titiknya adalah titik partai besar bergabung sampai 10, 9 partai misalnya. Nah, itu kegagalan pertama sebenarnya. Kegagalan kedua adalah ketika kemudian pada saat pilkada kemarin serentak di 27 November itu misalnya kasus di Bangka dan Pangkal Pinang, maka itu kegagalan kedua partai kemudian untuk mendukung pasangan calon tunggal yang kemudian dinyatakan kalah dari kotak kosong. Jadi sebenarnya ya saya boleh mengatakan itu bentuk kegagalan partai dalam memenangkan calon tunggalnya, dan menurut saya ini berarti perlu ada evaluasi, perlu ada semacam kajian mendalam, terutama perilaku partai yang tadi tidak mendukung atau tidak mencalonkan calonnya, lalu kemudian mencalonkan calon tunggal, tapi pada akhirnya juga kalah. Baik, Prof. Jadi anggapan bahwa partai gagal melakukan kaderisasi, termasuk kandidasi, menghasilkan kandidat untuk dipilih oleh publik, itu adalah
fakta yang harus kita terima dan akui sehingga ke depan kita bisa lebih antisipatif. Ya, Karena fenomena kotak kosong itu boleh dibilang adalah kegagalan partai dalam menyediakan kandidat yang diinginkan oleh publik, Prof. ya, Karena faktanya publik justru memilih kotak kosong. ya, Kasus Bangka kalau saja yang kasus di kabupaten tersebut yang kemarin kita ulas juga, Prof, kemenangan 100%, ya, eh, itu kalau saja ada kolom kotak kosong, maka akan bertambah kotak kosong yang menang ya, di Banjarbaru, Prof. Maaf. ya, Itu satu fenomena yang harusnya membuat baik penyelenggara, terutama partai politik, melakukan evaluasi yang ya, Prof tadi sampaikan. Prof, untuk kedepannya kita tentu menginginkan di masa-masa yang akan datang kotak kosong, sekalipun misalnya itu sah secara regulatif, ya, tapi kita tentu tidak ingin itu terus mewarnai dinamika pemilu kita, pilkada kita, atau ya, demokrasi elektoralnya kita. Kita mau ke ya, depan partai lebih selektif menyediakan kandidat. ya. Apa yang Prof ingin sampaikan kepada partai, tentu saja sebagai mesin yang menghasilkan calon-calon pemimpin, agar apa yang saat ini menjadi kegelisahan kita itu bisa pelan-pelan dijawab, Prof. Ya, baik Pak Ari, kalau kita bicara tentang kotak kosong, lalu kemudian fakta hari ini menunjukkan bahwa kotak kosong yang menang, misalnya pada 2 kabupaten yang disebutkan tadi, menurut saya ada 3 hal yang mungkin saya coba lontarkan perspektif saya. Yang pertama dulu adalah ya kotak kosong menang berarti pilkada ulang. Ya, Kalau pilkada ulang itu tidak sesederhana yang kita bayangkan. Meskipun fakta menunjukkan bahwa ternyata kalau durasi waktu dari November misalnya atau dari Februari ke Agustus itu sudah tersedia waktu, maka tetap saja waktu yang ada ini membuat biaya yang tadinya diperuntukkan untuk satu pilkada saja, tidak ada ya, pilkada ulang. Nah, berarti tentu asas kemanfaatan penggunaan anggaran kemudian itu berlanjut ke pilkada ulang. pilkada Nah, ulang. inilah sebenarnya bagian dari resiko kita melaksanakan pilkada ulang yang belum tentu, ya belum tentu, sekali lagi belum tentu, misalnya hasilnya seperti dengan harapan masyarakat. Terus yang kedua, problem yang terkait juga dengan kemenangan kotak kosong dan itu berarti calon tunggal yang Ya, kalah, tentu ada pertanyaan. Pertanyaannya adalah bagaimana kalau calon tunggal tadi ini kalah? Apakah masih memungkinkan untuk kemudian dia maju pada periode berikutnya atau pada pilkada ulang? Ada 2 hal yang menurut saya penting kaitannya dengan calon yang kalah tadi. Pertama, secara hukum, ya siapapun yang ada di Bangka dan Pangkal Pinang, maka pasangan calon tunggal ini secara hukum memungkinkan untuk ya, maju kembali pada pilkada ulang tahun 2025. Akan tetapi secara etik itu tentu harus jadi pertimbangan partai. Pertimbangan partai tentu akan melihat dengan kolom kosong saja atau dengan kotak kosong saja mereka kalah pasangan calon tunggal tadi ini, apakah memungkinkan kemudian dia bisa ya, mengalahkan jika seandainya ada pasangan calon yang mereka akan hadapi. hadapi begitu pada orang yang berbeda. Tentu ada kalkulasi politiknya bahwa kotak kosong misalnya itu bisa menjadi menang karena dia gabungan dari banyak partai atau dari banyak komunitas, dan yang kedua tentu ini menjadi presiden seperti yang pernah Ya, terjadi di Makassar tahun 2018. Kemudian yang kedua adalah partai juga kembali harus selektif secara ya, etika karena orang yang dinyatakan kalah dalam kontestasi politik seperti yang ada di Bangka dan Pangkal Pinang itu akan menjadi catatan juga dalam pikiran masyarakat.
Kalau karena mereka memenangkan atau mereka memilih kotak kosong karena tidak setuju pasangan itu, lalu pasangan itu kembali kemudian maju, apakah berhadapan dengan pasangan calon yang lain atau dengan apa boleh vote misalnya dengan Ya, kotak kosong kembali, maka kalkulasi politiknya hitungannya bisa kembali kalah. Nah, inilah yang menurut saya catatan yang penting menurut saya yang harus difikirkan oleh partai kaitannya dengan kemenangan kotak kosong. Yang ketiga menurut saya adalah ya kita harus melihat bahwa sebenarnya eh, evaluasi yang saya sebut tadi itu mengharuskan partai kembali harus melakukan secara selektif, secara hati-hati, secara strategis untuk ya, kemudian mencalonkan pasangan calon yang memungkinkan menang. Kan jadi anomali demokrasi kembali kalau yang terjadi justru posisinya hampir sama Pak Ari. ya, Misalnya kotak kosong berhadapan kembali dengan dengan pasangan calon calon. tunggal ini. Nah, ini kan menjadi sebuah pukulan telak bagi partai menurut saya, termasuk kita masyarakat Ya, tentu kontestasi politik yang sangat melelahkan ini kembali terulang di tahun 2025. Harapannya begitu menurut saya, di tahun 2025 yang akan datang pilkada ulang itu betul-betul partai harus bisa memanfaatkan ruang ini untuk kemudian melakukan kalkulasi politik. Bahkan menurut saya terutama di 2 kabupaten itu harus kalkulasi politik tingkat tinggi supaya tidak terulang dan pasangan calon harapannya tentu ya tidak kotak kosong begitu. ya, Ya. betul betul, Bro. Terutama karena di Bangka itu petahana, Prof. Iya, betul. Diusung oleh 10 partai Iya, dan partai besar, iya, tapi kala ini tentu harus menjadi catatan besar iya, untuk melakukan evaluasi agar peristiwa di November 2024 tidak diulang lagi iya, di betul. Agustus 2025 nanti. Meskipun presiden di Makassar, Prof, ya tentu suasana politiknya sudah berbeda, Iya, Prof ya, ketika API iya, kalah saat itu, Prof ya, iya, tapi sekarang sudah terpilih di iya, 2024. Eh, Demikianlah perbincangan kami malam ini. Terima kasih sahabat perspektif selalu mendukung channel kami. Pada episode-episode yang akan datang kami akan terus memberikan beragam perspektif untuk memberi edukasi, memberi pencerahan kepada publik. Malam ini Profesor Hasnawi iya, sudah berbagi kepada kita untuk memberi sudut pandang, memberi perspektif tentang fenomena kotak kosong, di mana sekalipun kotak kosong ini sah dalam demokrasi, sah secara konstitusional, tetapi tentu kita tidak ingin itu cukup banyak mewarnai dinamika pilkada kita, karena resikonya cukup besar. Kita harus iya, mengulang pilkada, biayanya tidak sedikit, sementara kita harus berpikir agar pilkada-pilkada di masa yang akan datang semakin efisien, menggunakan tenaga, menggunakan anggaran tentu saja. Terima kasih Prof. Hasnawi iya. atas pencerahan, atas kesempatannya untuk berbagi dengan pemirsa, sahabat perspektif. Sampai jumpa pada episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam perspektif.